Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsana. Baik, sekarang kita di halaman 82, pembahasan tentang al-kullu wal juz'u. Pembahasan tentang al-kullu wal juz'u. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembagian al-mufrad menjadi al-juz'i wal kulli, itu benisbah kepada al-mufrad. Jadi ada istilahnya al-mufrad al-juz'i sama al-mufrad al-kulli. Sedangkan apa yang maksud dengan al-kullu itu sendiri? Ya, apa itu al-kullu itu sendiri? Jadi al-kullu sama al-juz'u, ya, dari sinilah diambil kata al-mufrad al-kulli dan al-mufrad al-juz'i. Al-kullu itu sendiri maknanya apa? Al-kullu fil lughah ismun majmu'ul makna wa lafzuhu wahid. Isim yang maknanya dijadikan satu, tapi lafaz wa lafzuhu wahid, dan lafaznya juga satu. Berarti dia punya banyak makna tapi dijadikan satu dengan lafaz yang satu. Misaluhu labdu al-asyarah. Ya, contohnya kata al-asyarah, ini lafaznya cuma satu, kata asyarah, tapi maknanya adalah kumpulan dari angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, seterusnya. Ya, al-asyarah ini terdiri dari 5 tambah 5, 9 tambah 1, 7 tambah 3, 6 tambah 4, 5 tambah 5, 6, 4 tambah 6, dan seterusnya. Wa idkhalu ala lafzi kullu wa ba'du lam yarid fil fasih min kalamil Arab. Memasukkan kata huruf alif lam itu kepada lafaz kullu dengan ba'du itu, ya, bahasa Arab yang fasih itu nggak ada yang begitu. Ya, jadi dalam bahasa Arab yang fasih itu nggak disebutkan, ya, ada istilah al-kullu sama al-ba'du. Ya, ini disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mufradatnya. Wal kullu fil istilah, sedangkan kullu fil istilah itu, kalau tadi kan secara lugo, ya, secara istilah min alfadil umum fil asma, di antara lafaz al-am. Kalau dikatakan kullu bid'atin itu lafaz am berarti, ya, tapi hanya berlaku pada isim saja. Wahya naw'an, al-kullu at-tafsili sama al-kullu al-majmu'i. Al-kullu at-tafsili, tafsir artinya perincian, wa huwa ismun li jumlatin murakkabatin min ajza'in mahsuratin tufidu thubutal hukmi. Ya, itu isim li jumlatin murakkabah, ya, penamaan untuk jumlah yang murakkabah yang terdiri dari ajza'in mahsurah, ya, dari bagian-bagian yang terbatas, tufidu thubutal hukmi li kulli wahidin, yang mengandung makna penetapan hukum, ya, kepada, ya, masing-masingnya. Wa yuqalu lahu aidan al-kulli al-adadi. Contohnya misalkan kullu man sabaqa minkum falahu dinar. Ya, kullu man sabaqa minkum, bagi orang-orang yang mendahului kalian maka bagi dia itu satu dinar. Ini namanya al-kullu at-tafsili. Jadi ada perinciannya, ya. Jadi kalau masih, misalkan, contoh gampangnya, setiap yang rajin sholat kita akan kasih 1 dinar. Barang siapa yang rajin sholat kita akan kasih 1 dinar. Makanya namanya al-kulli at-tafsili. Ya, al-kulli at-tafsili itu dia terbatas hanya pada yang melakukan setelah kalimat kullu itu. Man sabaqa minkum. Ya, jadi kullu man sabaqa minkum, jadi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ya, beda karena kita mengatakan kullun lahu dinar. Ya, kullun lahu dinar laisa lahu syarat. Tapi kullun man bla 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 itu ada syaratnya. Berarti dia tafsil, diperinci. Yang mendapatkan dinar itu bukan kullu. Jadi kalau ada mengatakan kullun man sabaqa minkum falahu dinar, tsumma yaqul, ya, ana uridu ad-dinar aidan, ya, walakin biduni syarat, fa hada la yajuz, ya. Huwa daliluhu masalan naqul qulta kullu, ya, kullu, ya, semua tadi antum katakan berarti semuanya dapat dinar. Enggak, ada syaratnya, man sabaqa minkum. Baik. Nah, maka al-kulli al-adadi istilah lainnya, al-kulli at-tafsili ini. Ya, al-kulli al-adadi itu nama lainnya. Kemudian al-kulli al-majmu'i wa huwa al-qada'u 'ala al-majmu' min haitsu huwa majmu', ay yuradu bihi al-hay'a al-ijtima'iyyah bil qarinah mithlu qawlihim kullu bani tamimin yahmilu as-sakhrah al-'azimah. Wa hadha al-hukmu sadiqun bi'tibari al-kull la kullu fardin minhum yastati'u hamluha. Al-kullu al-majmu' ini bahasa kita itu global, pukul sama rata. Ya. Lafaz yang global dan dipukul sama rata. Ketika itu mengatakan seluruh Bani Tamim itu memikul batu yang besar, maksudnya tanggung jawab yang besar, ya. Apakah semua Bani Tamim dari bayi sampai yang berusia lanjut, ya, ikut memikul di situ? Tidak, ya. Jadi
yang dilihat di sini adalah secara umum, keumumannya saja. Jadi seluruh Bani Tamim itu memikul batu, ya, memikul batu. Apakah anak kecil yang baru lahir atau masih dalam perutnya juga memikul, kan tidak. Nah, tapi yang dimaksud dengan kullu di situ adalah secara majmu'nya. Itu makna dari al-qada'u 'alal majmu' min haitsu huwa majmu'. Ya, al-qada'u 'alal majmu', perhatikan istilah lafaznya ma'rifah. Al-qada'u 'alal majmu' min haitsu huwa majmu'. Ya, maksudnya adalah bahwasanya lafaz tersebut, lafaz yang global tersebut hanya diterapkan kepada, ya, beberapa orang saja atau mayoritas orang yang ada dalam kelompok tersebut, tapi tidak dipahami bahwasanya kullu di situ berlaku person per personnya. Kalau dikatakan, ya, semua manusia itu, ya, begini, apakah berlaku untuk semua manusia? Ya, bisa jadi ada pengecualiannya. Orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak ada beban taklifnya, itu kan tidak masuk ke situ. Ya, fahadzal hukmu shadiqun bi'tibaril kulli. Hukum yang seperti ini shadiq, dikatakan benar, ya, bi'tibaril kull, ya, kalau dikatakan seluruhnya. La kullu fardin minhum yastati'u hamlaha. Ya, bukan berarti, ya, seluruhnya itu mampu untuk memikul batu tadi. Jadi ketika antum mengatakan seluruh Bani Tamim memikul batu besar, kemudian ada yang bilang itu anak kecil itu kenapa nggak memikul? Nggak bisa dibantah dengan begitu, karena kullu yang kita masukkan di situ adalah kullu majmu'i. Ya, kullu majmu'i itu ya dipukul secara globalnya, dilihatnya secara keseluruhan. Misalkan kita lagi makan di atas nampan, ini ada banyak jenis makanan, tapi mayoritas makanan yang ada di situ, ya, sudah termakan semua kecuali satu butir nasi di pojok. Ya, semua nasi, semua makanan yang ada di nampan itu sudah dimakan kecuali satu butir nasi di pojok terlewat. Maka di situ boleh kita katakan saya telah memakan seluruh nasi, meskipun ada satu butir yang terlewat. Karena satu butir ini dibandingkan dengan nasi satu nampan kan kecil. Itu makanya dimaksudkan al-qada'u 'alal majmu' min haitsu huwal majmu'. Majmu' yang satu ini. Ya, min haitsu huwa, ya, min haitsu huwa majmu'. Ya, dilihat atau dibandingkan dengan yang kebanyakan. Maka yang banyak ini, ya, menghilangkan yang satu ini. Ya, sama dengan senada dengan kaidah fiqhiyah, ya, an-nadrah la tibarolaha. Ya, an-nadrah la tibarolaha, yang langka, yang jarang, yang aneh, yang unik itu enggak dianggap gitu. Baik. Walabdu kullama yaqtadil umum fil af'al, misaluhu kullama ji'tani, ya, akramtuka. Ya, kalau kullu itu berlaku untuk isim semuanya, ya. Contoh-contoh tadi kan isim, tapi kalau kullama itu fi'il, itu bedanya, ya. Kullu sama kullama. Ya, kullu itu untuk isim, ya, kullama itu untuk fi'il. Baik. Di antara ahkam kullu, ya, penting kita pahami ini, ya, agar kita terhindar dari kesimpang siuran dalam memahami kullu bid'atin dhalalah itu. Kan itu yang jadi mahalul khilaf zaman sekarang kan. Ya, apakah ada bid'ah hasanah apa tidak itu. Ya, jadi penting kita memahami makna kullu ini. Ya. In warada labdu kullu fin nafi awin nahi, ya, saduqa bil ba'di. Kalau lafaz kullu ini dalam konteks kalimat negatif, misalkan kita mengatakan tidak semua, ya kan, berarti negatif kan? Kalau dikatakan seperti itu, saduqa bil ba'di, maka berlaku untuk sebagian saja. Tidak semua santri malas, berarti sebagiannya rajin. Berarti hukum malas itu nggak berlaku di semuanya, tapi berlaku di sebagian saja. Ya, Anda ulang sekali lagi. Kalau ada kata kullu dalam konteks kalimat negatif, ya, maka, ya, kata kullu itu hanya berlaku pada sebagian saja. Ya, semua santri, ya, tidak semua santri itu, ya, rajin. Ya, tidak semua santri itu rajin. Berarti sebagiannya lagi itu nggak bisa dikatakan dia rajin. Gitu ya. Tidak semua santri itu rajin, berarti ada dua bagian di sini, ada yang rajin sama ada yang malas. Li'anna madlul al-majmu'i yantafi bihi. Ini perlu untuk kasih tanda di situ. Ya, kaidah di sini, ya, inna wuruda labdul kulli fi nafi wa nahi saduqa bil ba'di. Perlu dikasih tanda di stabilus. Li'anna madlul al-majmu'i yantafi bihi. Karena madlul dari majmu' itu, ya, dinafikan.
dengan kata tidak semua itu. Wala yalzamu nafyu jami'il afrad wala nahyu anha. Ya, kalau antum mengatakan tidak semua santri malas, apakah semuanya rajin? Tidak. Apakah semuanya malas? Tidak. Ini namanya maksud dari kata la yalzam nafyu jami'. Bukan berarti semuanya malas, tidak semuanya rajin juga. Tapi ada yang rajin, ada yang malas gitu. Di atas nampan ada banyak makanan. Kita katakan tidak semua makanan ini enak. Ya, tidak semua makanan ini enak. Berarti jangan dipahami semuanya enak atau semuanya tidak enak. Itu berlakunya sebagian. Kalau qala ma ra'aitu kullar rijal aw la ya'tini kulluhum yasduqu bi ru'yati ba'dir rijal wa maji'i ba'dihim. Ya, saya tidak melihat kullar rijal. Ya, semua laki-laki. Ya, di mana tidak la ya'tini kulluhum. Ya, kullur rijal maksudnya. Berarti kalau dia melihat satu saja cukup berarti. Ya. Misalkan di kelas ada 10 rijal, dia hanya melihat 9. Kemudian dia mengatakan ma ra'aitu kullar rijal, ada sahih. Ya, li'annahu la ya'tihi ya kulluhum. Ya, kata. Wa qad law qala laisa lahu indi asyraf faqad yakunu indahu tis'a. Ya. Ya. Saya tidak punya kecuali laisa lahu indi asyraf. Saya nggak punya 10. Bisa jadi dia punya 9. Ya. Ada orang misalkan, "Akhi, antum punya uang 10.000?" "Oh, saya nggak punya 10.000." Nah, bisa jadi dia punya 9.900 rupiah. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini namanya di antara mana atau ahkam dari kata kullu ini. Baik. Bi khilafis thubuti fa innahu yadullu ala jami'il afrad bit tadammun. Beda dengan subut ya. Fa innahu yadullu ala jami'il afrad bit tadammun. Tsaniyan al juz'u fil lughah juz'u syai' ma yutaqawwamu bihi jumlatahu. Ya. Al juz' bagian dari sesuatu adalah bagian yang memperkuat sesuatu itu. Ya, jumlah artinya seluruhannya ya. Jadi keseluruhannya itu menjadi kuat, menjadi tegak dengan al juz'u ini. Untuk bayangkan saja seperti kaki-kaki meja. Itu satu kaki satu juz. Kajaza'is safinah wal bait. Ya, bagian-bagian dari perahu, juzuk perahu itu dia menguatkan keseluruhan. Taib wal jumlatu minal hisab. Hisab di sini maksudnya penghitungan ya, makanya tadi kita katakan jumlah itu artinya semua keseluruhan. Wa amma ma'nal juz'i fil istilah fa huwa ma yatarakkabu syai' minhu wa min ghairihi. Ya, ma yatarakkabu syai' minhu wa min ghairihi. Ya, sesuatu yang lain itu tersusun dari dia. Pada jaza ini bisa kita katakan fara'. Bedanya dengan fara' adalah ya kalau juz'u itu menentukan dia. Kalau fara' itu tidak menentukan. Pohon nggak ada cabang tetap dinamakan pohon. Ya, tapi kalau rumah tidak ada penyusunnya, tidak ada pondasinya misalkan, atau tidak ada pintu jendelanya, tidak bisa dikatakan rumah. Baik. Jadi kalau kita bahas sesuatu kita harus tahu ini pembahasan far'i atau pembahasan juz'i. Ya. Pembahasan far'i atau pembahasan juz'i. Misalkan kalau antum lagi bahas kitab Thaharah. Di dalam kitab Thaharah itu kan ada banyak pembahasan di situ. Ya. Kalau Anda katakan pembahasan tentang air di dalam kitab Thaharah itu far'i apa juz'i di situ? Pembahasan air far'i, juz'i karena harus dibahas itu. Gitu ya. Tapi kalau tayamum far'i apa juz'i? Ya, far'i dia ya karena tidak semua kondisi itu mengharuskan kita mempelajari bab tayamum itu gitu. Baik. Wa qila fihi al-juz'u ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullu kal khamsah ma'al asyara. Misalkan 5 ya. 5 itu adalah juz' dari 10. Ya, jadi 10 nggak mungkin ada tanpa adanya 5. Jadi ketika Anda mengatakan 10 berarti dapat juga 5. Ya, 5 pasti dapat, ditambah lagi 5 yang lain. Baik. Kemudian ada namanya al-kulliyah wal juz'iyah. Ya, al-kulliyah ini penisbatan sama dengan kata al-kulli dan al-juz'i ya, penisbatan kepada al-kulli. Nisbatun lil kulli wa hiya al-hukmu al-kulli fardin ya fardun bihaitsu la yabqa fardun. Maksudnya apa? Ya, kalau al-kulliyah itu berarti sudah ada objeknya. Ya, sudah ada kita nisbatkan dia gitu. Al-hukmu, jadi al-kulliyah nanti pasti ditempatkannya sebagai kata sifat. Ya. Al-hukmu ya, namanya saja al-hukmu dia pengertiannya di situ.
kita menghukumi setiap fardi, setiap anggota yang mufrad itu fardun, kita anggap dia fardun, bihaitsu la yabqa fardun, dari sisi dia tidak dianggap satu. Maksudnya apa? Subutul hukmi likulli wahidin bihaitsu la yabqa fardun. Penetapan hukum untuk masing-masing anggota yang ada bihaitsu la yabqa fardun, karena dia tidak akan bisa tetap berdiri sendiri. Contohnya, ya, contoh yang kulli tadi misalkan insan, ya, atau hayawan tadi. Hayawan ini, ya, setiap yang ada di dalam hayawan itu diantaranya adalah singa, singa, macan, kemudian kuda, kambing, semuanya itu kita hukumi, ya, bahwasanya dia itu fardun kan, ini fardun, ini fardun, ini fardun, ini fardun, kita hukumi itu bihaitsu la yabqa fardun, tapi dia tidak akan tetap selamanya fardun. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari al-kulli. Ya, maka al-insan ini atau al-hayawan itu dia dinamakan lafaz al-kulli. Ya, kenapa? Karena dia butuh kepada fardu tadi. Kalau tidak ada fardun tadi, dia tidak lagi dinamakan kulli. Gitu. Ya. Wa yakunul hukmu sabitan lil kulli bi tariqil iltizam. Maka ya, hukum itu sabitan li kullin bi tariqil iltizam. Perhatikan kata lil kulli bi tariqil iltizam, harus artinya. Contohnya kullu farasin hayawan. Kullu farasin hayawan, harus ini setiap faras itu pasti adalah hayawan. Ya, kalau Anda mengatakan la laisa kullu farasin hayawan, hunaka faras laisa hayawan, jelas laisa bisahih. Ya, kenapa? Karena hayawan itu di bawahnya ada faras. Gitu ya. Ya. Kalau antum katakan insan, di bawahnya ada zaid. Ya, maka antum katakan kullu zaidin fahuwa insan. Ya, hayawan di bawahnya ada faras, maka antum katakan kullu farasin fahuwa hayawan. Ya. Wa kullu rajulin, ya, wa kullu rajulin yashba'uhu ragifan. Ya. Ya, setiap laki-laki itu yashba'uhu, ya, dia dibuat kenyang, ya, atau yashbi'uhu ragifan, 2 potong roti, potongan besar. Wa kullu talibin mujtahidin, ya, najihun, fal hukmu sadiqun bi'tibaril kulliyah dunal kull. Ya, maka setiap santri yang rajin itu pasti akan sukses. Ada nggak santri yang nggak sukses? Ya, kalau dikatakan di al-kulliyah maka tidak ada. Ya, ini hukum al-kulliyah namanya. Ketika antum mengatakan semua santri yang rajin pasti sukses, nggak ada santri yang rajin nggak sukses. Ya, yang seperti ini namanya al-kulliyah, hukum al-kulliyah namanya. Baik. Li'anna minar rijali ma la yashba'uhu raghifan wa minhum man yashba'uhu raghifun wa minat tullab al-mujtahidin man la yanjahu bisababin. Ya, baik. Ya, jadi itu bedakan antara istilah bi'tibaril kulliyah dunal kulli. Kalau secara global berlaku untuk semuanya gitu. Tapi kalau dihukumi secara spesifiknya, kadang ada orang yang rajin tapi nggak lulus. Ya, ada rajin tapi sakit misalkan nggak lulus gitu. Nah, itu kembali lagi ke situ. Baik, ya. Jadi hukum al-kulliyah itu ada pada ya hal-hal seperti tadi. Ketika Anda mengatakan setiap ini akan begini, tapi nyatanya ada juga yang tidak. Ya, maka hukum al-kulliyah berlaku di situ. Berarti al-umum husul mutlaq itu. Al-umum husul mutlaq, tapi itu kan pembahasan di sisi yang lain gitu. Wa amma qauluhum kullu farasin hayawan fa huwa sadiqun aidan bi'tibaril kulliyah, ya, dunal kull. Ya, idza akhadna bil i'tibar timsalu hisan min khashabin aw hadid. Kalau kita katakan patung kuda masuk hayawan apa tidak? Ya, kalau masuk kuda apa tidak? Bukan. Kira-kira kullu farasin hayawan. Setiap kuda itu adalah hewan. Karena kalau patungnya. Itu maksudnya. Nah, maka kata kullu farasin hayawan ini sadiqun aidan bi'tibari al-kulliyah, berlaku untuk seluruhnya. Ya, dunal kulli, ya, tanpa ya secara spesifiknya duna al-kulli, ya. Nah, baik. Namanya kalau digunakan kata dunal kulli pakai ya itu sebenarnya lebih mudah dipahami. Wa amal juz'iyah nisbatun lil juz'i wa huwa thubutul hukmi ala ba'di afradil haqiqah min ghairi ta'yin. Ya. Min ghairi ta'yin, contohnya ba'dul hayawan faras. Sebagian hewan itu adalah kuda. Lianna ba'dahul akhar himar atau jamal masalah.
Wa qulna min ghairi ta'yin li anna kulla farasin yutlaqu alaihi innahu hayawan sawa'un kana aswad am abyad dzakaran am unsa milkan li Zaidin am li Amr. Semuanya dinamakan faras. Jadi juz'iyah, dikatakan juz'iyah sebenarnya ada aroma-aroma umum juga di situ, aroma-aroma kulliyah juga. Ketika Anda mengatakan setiap hewan itu adalah kuda, ya kuda ini sekarang kan berarti juz'iyah, juz dari kata hewan kan, juz dari kata hewan. Tapi ya, kuda ini pun masih bisa diperinci lagi, bahwasanya dia kudanya fulan bin fulan, kuda warna hitam, warna putih, dan seterusnya, jantan atau betina, begitu. Baik. Kemudian al-musawah wal mubayanah. Al-musawatu fil lughah al-mumatsalah wal muadalah, ya, penyerupaan atau tasawi. Yuqalu hadza la yusawi kada ay la yu'adilu. Laisa bisawa, musawah. Al-wal musawah fil istilah hiya tasawi al-misalain ay ta'aduluhuma. Bihaitsu yalzam min wujudi kullin minal mutasawiyaini wujud al-akhar. Ya, maksudnya keberadaan yang satu akan mengharuskan keberadaan yang lain, dan ketiadaan yang satu akan meniadakan ketiadaan yang lain. Contohnya kal insan wa dhahik bil quwwah ay alladhi min sya'nihi an yadhhak wa in lam yakun dhahikan bil fi'il. Nah, jadi al insan wa dhahik, ya. Al insan dengan kata ad-dhahik itu adalah lafaz yang musawah dikatakan. Kenapa? Ya karena ketiadaan yang satu akan menyebabkan ketiadaan yang lain. Ya, tidak ada insan yang tidak ada dhahik, karena hewan tidak bisa tertawa. Hewan itu ya bersuara, istilahnya tidak tertawa. Yang bisa tertawa itu hanya manusia saja. Taib. Fa kullu insanin dhahikun bil quwwah wa kullu dhahikin bil quwwah insan. Ya. Jadi yang tertawa dengan kuat itu adalah manusia, ya. Dan setiap yang tertawa dengan kuat, setiap manusia tertawa dengan kuat. Itu maksudnya A sama dengan A gitu, ya. Setiap insan adalah dia tertawa, ya. Setiap yang tertawa pasti adalah insan. Jadi kalau tidak ada insan, tidak ada yang ketawa, tidak ada insan gitu. Wa qarajmi wa zinal muhsan, ya. Hukum rajam dan zina muhsan, wa kullama wujida zinal muhsan wujida hukmur rajam. Rajam itu akan ada dengan adanya, ya, perzinaan. Kalau tidak ada perzinaan maka tidak ada hukum rajam. Wa kullama wujida rajmu wujida zinal muhsan li'anna rajam uqubatun khassatun bizanil muhsan wa kullama udima zinal muhsan udima rajmu wa tafa. Ini senada dengan kaidah al-hukmu, ya, yaduru ma'a illatihi hukman wujudan aw adaman. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi, ya. Hukum itu berputar bersama illahnya, ada atau tidaknya. Maksudnya, ya, ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Maka illah dengan hukum ini adalah lafaz yang, istilah yang mutasawi. Taib. Fabaina al-mutasawiyaini ittihadun fil ma'na ma ikhtilafin fil lafzi. Maka di antara dua hal yang mutasawiyain itu ada keserupaan pada makna, ada kesamaan pada makna, tapi ada perbedaan pada lafaz. Contohnya kata rajam dan kata zina tadi. Rajam ini kan lingkarannya beda dengan kata zina. Lafaznya beda kan? Rajam ya rajam, zina ya zina. Tapi ya, kedua-duanya ini punya hubungan. Ya, hubungan apa? Hubungan keberadaan. Keberadaan yang pertama menentukan keberadaan yang kedua. Begitu. Ya, yang pertama ada, rajam ada, berarti zina itu ada. Ya, zina itu ada, maka rajam itu ada. Begitu. Nah, itu hubungan al-musawah namanya. Yang kedua lawannya yaitu al-mubayanah. Wa ma'naha fil lughah ma'khudhu min al-bayn wal bayn ma'nahu al-bu'd wal firaq fal mutabayyinani ba'idun kullun minhuma 'anil akhar muftariqun anhu. Ini terpisah. Ya. Wa ma ma'na al-mubayanah fil istilah fa huwa an yalzam min sidqi ahadil mutabayyinain ala mahalli adamu sidqil akhar ala mahallin adamu sidqil akhar wal mutabayyinan la yajtami'ani fi mahallin wahid kal insan wal faras wal islam wal jizyah fa huma mukhtalifani lafdhan wa ma'nan wa hukman. Jadi kalau perbedaannya dari semua sisi, namanya dia al-mubayyanah. Islam dengan jizyah, dua lafaz yang berbeda, hukumnya juga berbeda, maknanya juga berbeda. Gitu ya. Islam lafaznya beda dengan jizyah. Maknanya juga beda. Islam ya Islam, orang yang pasrah, ya. Kemudian jizyah itu pembayaran
ya apa namanya, sebagai ganti penjagaan, ya, atau pajak atau upeti begitu. Ya, hukumnya juga beda. Ya, orang yang muslim ya tidak perlu bayar jizyah. Ya, berarti Islam sama jizyah ini nggak mungkin ketemu dalam satu tempat. Ya, sebagaimana tidak mungkin ketemu antara insan dan faras. La yumkin an nakun huwa insan wa huwa faras, atau huwa faras wa huwa insan. La yumkin. Ya, imma insan imma faras. Baik. Kemudian ada malhudhah di situ, yastadallu bi wujudil musawi ala wujudi musawihi, ya, wa bi adamihi ala adamihi kama yastadallu bi wujudil mubayyin ala adami wujudi mubayyinihi. Nah, ini dia penting ini. Ya. Kita bisa berdalil dengan keberadaan al-musawi, ya, untuk menunjukkan adanya musawi yang lain. Ya, contohnya al-musawi tadi apa? Zina dan rajam. Nah, jadi ya, nah, keberadaan zina itu bisa menjadi dalil atas keberadaan rajam. Keberadaan rajam ya bisa menjadi dalil atas keberadaan zina, meskipun yang disebutkan hanya satu saja. Ya, kalau antum mendengar orang mengatakan, ayo kita melihat orang sedang dirajam, berarti ya, itu menunjukkan ada orang yang berbuat zina. Gitu. Ya, jadi dalil ya, ketiadaan yang satu bisa ditutupi oleh adanya yang satu. Gitu. Ya. Jadi meskipun lafaz yang kedua nggak disebutkan, antum bisa tahu dia ada lafaz ini dari mana? Dari adanya ini. Nah, untuk bisa sampai ke tahapan itu, antum harus tahu dulu hubungan antara keduanya ini adalah hubungan musawah. Antum harus tahu dulu bahwasanya rajam dengan zina itu tetap kaitannya kuat. Gitu. Kalau antum nggak tahu, misalkan antum nggak pernah belajar tentang hukum rajam bagi pezina, ya antum nggak bisa menyatakan ada apa tidaknya. Gitu. Taib. Wat tabayun nau'an. Tabayun itu nau'an, ya, tabayun kulli dan tabayun tabayun fil jumlah. Tabayun kulli wa huwa mustalah al-munatiqah kal insan wal faras. Tabayun kulli itu mustalah saja. Tabayun fil jumlah ini sebenarnya bagian yang sudah lewat sudah ini. Wa huwa ma'at tabayun al-kulli maqsudul usuliyyin. Tabayun fil jumlah fa yadkhulu fi at-tabayun al-kulli wal umum wal khusus mutlaq kal insan wal hayawan wal umum wal khusus al-wajhi kal insan wal bayad was sunduq wal khashab. Tabayun fil jumlah maksudnya ya lebih luas cakupannya. Kemudian asbabu qismati al-alfaz. Idza ta'addada al-lafzu wal ma'na fa huwa at-tabayun wa tusamma hadhihi al-alfaz mutabayyinah. Ini kesimpulannya ya. Jadi kalau lafaznya banyak, maknanya juga banyak, maka dia namanya hubungannya hubungan tabayun. Lafaznya namanya lafaz yang mutabayyinah. Gitu. Nah, yang kedua, idza tahada al-lafdhu wal ma'na ma'an fa huwa tawatu wa tusamma hadhihi al-alfaz mutawatiyah. Kalau lafaznya sama, maknanya sama. Kalau tadi kan lafaznya banyak, maknanya juga banyak, berarti beda. Ya, ini kalau lafaznya sama, maknanya sama, maka dia tawatu nama hubungannya. Dan lafaz-lafaznya dinamakan lafaz yang mutawatiyah. Kemudian wa amma idza ta'addada al-lafdhu faqat ma tihadil ma'na fa huwa taraduf wa tusamma hadhil alfaz mutaradifah. Ya, kalau lafaznya banyak, ya, idza ta'addada al-lafdhu tapi maknanya satu, lafaznya banyak A B C D tapi hakikatnya satu, maka ini namanya hubungannya hubungan taraduf namanya 1 banding 3. 3 sama 1 ini hubungannya apa? Hubungannya taraduf dan lafaznya dinamakan lafaz yang mutaradifah. Kemudian yang keempat, wa amma idza ta'addada al-ma'na faqat ma tihadil lafdhi fa huwa al-ishtiraq. Ya, kalau maknanya banyak, ya, tapi lafaznya cuma satu, ini namanya ishtiraq, dan lafaz yang seperti itu namanya lafaz mushtarak. Jadi lafaz mushtarak ini contohnya kemarin kita ambil kata qur'un itu ya, qur' bisa artinya at-tuhur, bisa artinya al-haid. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil istilah yang selanjutnya yaitu an-nassu wal dhahir. Dengan ini akhir dari pembahasan alatu ad-dilalah wa huwa al-lafz ya. Ya, ini pembahasan akhir dari pembahasan tentang al-alfaz allati hiya alatud dilalah. Baik, pembahasan selanjutnya memang ini bagian dari lafaz juga sebenarnya yaitu an-nas wal dhahir, tapi dia lebih kepada makna nanti. Lebih kepada maknanya. Ya, tidak lagi melihat kepada lafaz. Kalau tadi kan kita fokus ke lafaz sejak kulli juz itu lafaz itu. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya di pembahasan an-nassu wad-dhahir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.